insya Allah ini sedikit aja. Tadi itu saya semalam tidak bisa tidur, kata Bu Meta, guru ini pintar-pintar loh di SIJP. Wah, gak usah kayak materi loh nih, nguyai segoro. Ini Bapak Ibu gak ngerti Bu, nguyai segoro gak ngerti Bu. Ada Jawa ya, Bu Didi dari Jawa ya. Jawa tadi. Kita aja ya Bapak Ibu ya. Karena saja nih materi ini kelompok. Oh ya bahasa saya kok begitu ya, Masya Allah. Oh ya Bu ya. Jadi ini kita belajar untuk, bukan kita ya, saya Bu ya, belajar untuk sama-sama job crafting itu mengelola pekerjaan ya Bapak Ibu. Prioritas lagi Bapak Ibu, jangan semua soal kalau ini. Ada sedikit aja, jangan semua soal aja. Iya Bu ya. Tes lagi. Dikit aja Bu, ini jam 10 aja. Ya Allah, ini kalau nggak mau ini sangat mendukung ini. Capek saya disuruh prioritas gitu ya. Loh. Ya gimana ini? Nanti juga nyala lagi. Oh ya. Ambilnya ya Bu. Tadi aja nilainya. Nilai berapa Bu? Saya 110 lah. Apa Bu? Garing? Saya nilai saya 710 lah, benar semua. Kau usah dipikir Pak ini. Bahasanya Jawa nih, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bapak bukan dari Jawa mana Pak? Jawa Tengah ya Pak? Iya. Ini tidak usah dipikir Bapak Ibu, tidak ada nilainya. Semuanya betul. Ini kayaknya lebih mudah ya Bu ya daripada yang tadi ya soalnya. Kayak tenang gitu kalau ngerjain yang gini. Kalau yang tadi kayak saya lihat cemas sekali, kayak berkerut-kerut gitu geningnya. Udah ini cuma 10 aja ya. Kali Bu ya, 10 kali. Oh iya, itu 100 semua Pak kalau ini Pak. Iya. Nggak usah terlalu dipikir Bapak Ibu, yang terlintas di kepalanya aja nggak apa-apa. Nanti nggak masuk nilai SKP. Ya Pak ya.
presentasi di depan dosen-dosen memang. Yang kedua ada Bu Mena Santi Budiani, kemudian ada Bu Umi dan Bu Olive ya, Bu Olive belum datang. Nah, sepertinya sampun ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sudah, oh ya. Ya Allah. Sudah ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, ini karena judulnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Jadi itu hubungannya pasti masalahnya apa sih kok sampai nggak berkualitas itu. Guru itu banyak gak sih Bu masalahnya Bu? Kayaknya kalau saya lihat Bu Dede happy-happy aja ya. Saya dulu sebelum jadi dosen juga jadi guru BK Bu Dede. Sama Bu Dede. Di Man 1 Tulungagung. Iya, terus saya lihat kalau jadi guru BK itu kok sangat bertanggung jawab sekali ya, sampai di kehidupannya siswa, sampai ke orang tuanya gitu. Luar biasa ya jadi guru itu, yang dipikir mulai dari kurikulum, masalah siswa, kemudian masalah bapak ibunya berantem di rumah, mesti banyak banget ya. Semua guru BK ya Pak ya. Kalau di sini siswa agresif atau bully itu ada nggak Pak? Ada ya. Ini kira-kira valid nggak Bapak Ibu? Tugas masalah yang saya atau tantangan ya kita nyebutnya biar positif ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu tantangan selain itu? Dokumen ya, dokumen. Dokumen yang berubah-ubah. Dokumen yang berubah-ubah. Orang tua yang susah diajak komunikasi. Namanya berubah-ubah. Nama sekolahnya. Oh nama anaknya. Oh iya. Yang iya. Yang paling kalau di rating ya Bapak Ibu ya, yang paling tinggi di antara semua itu yang mana? Yang pertama perilaku siswa yang bermasalah atau yang menantang. Kedua, gurunya kesulitan membangun komunikasi. Ini gimana ya cara saya menyampaikannya? Gimana cara saya ngasih tahu ya? Beragamnya kemampuan. Di sini rata-rata kemampuannya pinter-pinter atau low, random ya Bu ya. Minat belajarnya Pak tinggi atau rendah? Ada yang tinggi dan rendah. Beragam ya. Kalian kurikulum berubah-ubah. Sama. Di antara semua itu yang paling bikin work life non balance itu yang mana? Yang pertama ya Bu ya. Benar. Yang pertama ya. Sepakat ya Pak? Gaji kata Pak. Oh. Nggak ada di situ. Iya benar. Betul Pak. Kalau gajinya 1 triliun kayaknya kita nggak ada masalah hidup ini. Oke, kita sepakat nomor 1 ya Bapak Ibu. Itu nggak di Indonesia, nggak di mana-mana memang itu. Dan itu kenapa kok guru nggak bisa atau sulit mengatasi, karena banyak hal yang nggak bisa dikontrol Bu ya. Dan ilmu psikologinya itu harus masuk itu kalau kita. Nah itu ngurusi anak bermasalah yang ngurusi kok bukan orang psikologi lah ya pusing ya. Memang harus psikolog yang ngurus ya. Saya bukan psikolog kok tiba-tiba jadi psikolog gitu ya. Makanya nggak susah banget. Kemudian upaya yang sudah dilakukan apa? Nggak kurang-kurang ya Bu ya. Apa aja kira-kira Bu? Kita tekoni kayak kalau saya tanya kayaknya besok baru selesainya. Upaya yang sudah dilakukan. Upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah, konseling, konsultasi orang tua, konsultasi dengan rekan sejawat, konsultasi dengan wali kelas, lalu kita home visit, konferensi kasus, ya kan? Kemudian juga kolaborasi bersama yang lain, ahli dan yang lain. Jadi rasanya sih beberapa tahapan upaya sudah kita lakukan. Iya. Sampai istiqoroh, sholat Nanti haji, semuanya Bu ya. Masya Allah ya itu. Iya. Nggak kurang-kurang lah ya upaya yang dilakukan. Terima kasih Bu Dede. Nah, sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan itu yang tadi semua yang Bu Dede sebutkan itu ada di task crafting. Gimana kita mengelola pekerjaan kita. Kalau relational crafting itu gimana kita membangun hubungan yang sehat, yang positif, yang harmonis sama semua orang yang ada di tempat kita kerja. Nah yang terakhir cognitive crafting, gimana kita bikin pikiran kita itu tenang, positif sehingga nggak membebani. Sebenarnya job crafting itu Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengelola pekerjaan kita baik dari segi tasknya, tugasnya,
relasinya dan juga cara kita berpikir, itu insya Allah ya, amin. Itu kita bisa berkualitas kehidupannya. Nah itu kan terlihat sekali dari wajahnya Bu Meta, Bu Desi, Bu Umi itu kan terlihat sekali sangat berkualitas ya, karena gajinya memang besar. Amin, amin. Ya, amin, 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 amin. Lanjut. Nah, yes. Kalau task crafting itu sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dikerjakan. Saya mau berbagi ini aja Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan masalah siswa, itu kan sulit sekali ya. Kadang-kadang masalahnya itu masalah klinis, iya kan? Masalah kepribadian, masalah macam-macam. Nah itu sebenarnya nggak bisa ya, atau ya terbatas lah kemampuan guru. Memang harus kolaborasi sama ahli. Nah tapi ini ada cara psikologi yang gampang sekali, namanya need supportive teaching. Jadi kita memasukkan unsur-unsur psikologis dalam proses kita mengajar. Harapannya apa? Harapannya nanti siswa kita terpenuhi basic psychological need-nya sehingga kita bisa meminimalisir lah mereka untuk bermasalah. Walaupun padahal sebenarnya need basic psychological need ini harus dipenuhi nggak cuma di sekolah tapi juga di rumah. Nah masalahnya itu nanti PR jenengan, PR-nya Bapak Ibu, ya kan? Ngajarin atau ke orang tua gitu. Besok ya Bu ya. Bu sebelumnya Bu, balik lagi Bu. Nah ini, Ibu sudah pernah mikir nggak kalau saya ngajar itu apakah siswa-siswa saya itu basic psychological need-nya atau kebutuhan psikologis dasarnya itu terpenuhi nggak ya? Sudah sempat berpikir sampai ke sana nggak Bu? Sudah ya, mantap Bu Dede berpikir teladan ya. Nah, yuk lanjut Bu. Nah, gini. Ibu pernah mikir nggak, kenapa kok pelajaran matematika itu selalu anak-anak nggak suka? Atau kalau di mahasiswa psikologi itu statistik yang paling nggak suka? Iya, siapapun dosennya, mau Bu Desi, mau saya, mau Bu Umi, mau Bu Meta, kalau mata kuliah statistik pasti nggak suka. Jadi yang salah siapa? Iya. Kalau matematika atau fisika, siapapun gurunya, siswa nggak suka. Karena apa? Ada satu kebutuhan psikologis dasar siswa tidak terpenuhi di situ sehingga dia merasa nggak nyaman. Apa itu? Aku bisa. Dia nggak bisa. Sama lah misalnya Bu Dede tiba-tiba saya suruh ngajar matematika SMA. Sejahtera nggak Bu Dede? Enggak. Sekian dan terima kasih ya Bu ya. Iya kan? Tapi kalau Bu Dede diminta ngajar BK, sejahtera. Ini Bapak Ibu ada yang guru seni? Nah Pak, Bapak kalau saya suruh ngajar fisika sejahtera nggak Pak? Nah itu enggak. Nah, senewan kan Pak? Karena kebutuhan psikologis dasarnya nggak terpenuhi. Jadi kebutuhan untuk kompeten semua orang ini Pak. Jadi kalau siswa itu di matematika, yowis memang matematika itu susah ya. Enggak kita bilang kamu kok gini aja nggak bisa. Itu dia udah ngerasa kayak gitu Pak. Jadi nggak perlu ditambah-tambahin lagi gitu ya. Cukup sekian. Nah, udah selesai Pak. Ini guru matematika ini. Ya. Hanya menantang ya. Bapak kalau disuruh ngajar seni, sejahtera nggak Pak? Semuanya bisa. Oh bisa ya. Kemarin ujian nanya matematika, soalnya mudah-mudahan nggak mudah. Mudah ya Pak. Bisa jawabannya. Aduh ini. Nah kebutuhan yang selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan untuk merasa berharga. Kebutuhan untuk merasa berharga. Contohnya, Bapak Ibu kalau di sini itu kelihatan sejahtera sekali karena teman-temannya atau gini deh, gampangannya kerja di mana? SIJB. Wah, gitu ya, bangga ya Bapak Ibu ya. Karena ada perasaan saya berharga, maka bekerja di sini itu prestis. Beda kalau Bapak Ibu kerja di tempat lain yang kerja di mana? Oh Kak Bobo, sabar ya. Padahal kenapa kerjaan saya nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau kita merasa tidak berharga, biasanya kita nggak sejahtera di situ. Nah yang terakhir tidak terpaksa. Nah ini Bu Dede kalau saya paksa jadi kepala sekolah, kira-kira sejahtera nggak Bu Dede? Karena duitnya banyak ya Pak ya. Nah biasanya gini, siswa-siswa yang terpaksa dia harus sekolah di sini. Saya tuh maunya sekolahnya di SMK, tapi dipaksa di SMA. Itu biasanya dia ogah-ogahan karena dia merasa terpaksa. Nah, kalau dia merasa saya
saya bisa memilih, saya punya otonomi. Nah itu bisnis sejahtera. Jadi 3 ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar kebutuhan psikologis dasar manusia. Pertama, saya merasa berharga. 2, saya bisa. 3, saya tidak terpaksa. Nah, monggo Bu lanjut Bu. Nah itu namanya need supportive teaching. Kita ngajar dengan memperhatikan kebutuhan dasar psikologi siswa itu seperti apa. Nah gini, ini saja nih, ini teorinya Ryan Edesi tentang determinasi teori. Determinasi itu gini Bapak Ibu, kita tuh nggak usah disuruh, kalau kita emang suka dan kebutuhan psikologis dasar 3 itu terpenuhi, kita akan total di situ. Jadi anak kalau pintar matematika merasa dihargai di kelas itu sama gurunya, dan dia tidak merasa terpaksa harus mengerjakan PR, gurunya ngasih pilihan. Oh ya anak-anak, ini hari ini mau dia ada PR nggak? Gitu. Nggak Bu, oke. Mau ada PR Bu? Mau, oke. Mau berapa? Jadi mereka dikasih sense of autonomy. Saya bisa berhak untuk memilih dan merdeka. Itu nggak usah Bapak suruh belajar, dia belajar. Nggak usah ya, punya inisiatif. Nah itu, nah cocok Pak, inisiatif bahasanya. Sama, Bapak Ibu guru yang memang saya suka matematika, Bu Dede suka BK, dikasih kelas itu sama kepala sekolahnya dikasih wewenang, silakan Bu Dede bikin program, saya support dananya. Dan Bu Dede dihargai sama kepala sekolah. Oh bagus Bu Dede, ini programnya nih Bu Dede. Nggak usah disuruh, Bu Dede begadang sampai malam. Nggak ada yang nyuruh, karena kebutuhan psikologis dasar kita sudah terpenuhi, inisiatifnya muncul. Nah jadi gitu. Jadi sebenarnya interaksi antara guru dan siswa itu tuh faktor kunci apakah siswa itu muncul determinasinya atau enggak gitu. Kalau interaksi itu mengancam kebutuhan psikologis dasar, itu biasanya siswanya nggak sejahtera, biasanya bolosan, kemudian menghindar dan sebagainya. Sebaliknya berarti ya itu tadi bisa. Lanjut Bu. Nah ini intinya kan kita pengen membentuk karakter positif ya. Lanjut Bu. Gimana caranya? Nah sulit, jago-jago ya Bapak Ibu ya. Autonomy support. Biarkan siswa untuk memilih ya wis. Cucok lah ya Bu ya. Gak bolehnya apa? Mengatur siswa terlalu direct, terlalu langsung, seolah-olah dia nggak punya ruang. Ini saya tuh suka ngikutin Maudy Ayunda ya, karena seumuran. Dia tuh selalu bilang, dan banyak orang nanya, kenapa sih kamu kok ini banget ya di pendidikan? Dia bilang, satu-satunya ruang di mana saya merdeka itu di pendidikan. Karena orang tua saya nggak pernah cawe-cawe, nggak pernah nanya kamu nilainya berapa dan sebagainya. Karena dia tuh berkarir sejak kecil, jadi dia di dunia karir tuh terlalu banyak yang nyetir, nggak punya otonomi. Jadi hanya di ruang pendidikan itu dia merasa bebas berekspresi. Justru bisa masuk Stanford, ya kan? Nah jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kita ngasih instruksi, atau kalau kita ngasih instruksi itu bentuknya kesepakatan, sehingga siswa itu merasa oh ya ini memang pilihan saya. Jadi dia lebih sadar gitu, lebih punya tanggung jawab gitu. Tidak menerima perbedaan pendapat atau hanya menggunakan perspektif guru. Kamu salah, kamu nggak benar dan sebagainya. Itu kayaknya udah jago ya Bu ya. Nih contohnya ya Bapak Ibu. Anak-anak hari ini kita akan belajar sinonim. Bu Guru harap hari ini anak-anak bisa dapat cari sinonim dari kata-kata yang disajikan, gitu ya. Jadi instruksinya lebih ke apa ya? Lebih mengajak gitu ya. Ini misalnya, Bapak Ibu akan menghukum siswa yang nilainya jelek. Waduh, langsung dredeg, langsung ngeflek dada, langsung dan sebagainya, muncul simptom-simptom kecemasannya gitu ya kan Bapak Ibu, langsung blank. Nah, cara kamu udah bagus ini ya, tapi kayaknya masih bisa diimprove ini. Ya itu lebih, wah kok aku ya padahal LS nih. Wah nilainya 60 Pak. Ini ya nilai yang nggak apa-apa masih belajar kayak gitu. Iya Pak Ardian yang mana Pak Ardian? Iya Bu, moga bisa lanjut. Nah, ini affiliation support ya, misalnya menunjukkan kasih sayang, eye contact aja, tatapan mata, apakah tatapan matanya itu tatapan mata sayang atau tatapan mata penghinaan. Sesederhana itu tuh ditangkap sama siswa Bapak Ibu. Mendengarkan dari sudut pandang tanpa menghakimi, ya gesturnya. Nah ini Bu, ini saya ngalamin nih. Ada ketika siswa membutuhkan. Dulu Bu, saya ketika jadi guru BK itu nyambi jadi dosen di UIN 1. Jadi saya jadi guru BK itu memang diminta untuk membantu. Dan saya dikasih di kelas spesial, anak-anak yang menantang itu dijadiin satu di kelas itu.
itu kelas yang anak-anak nggak keterima di IPA, Oh. tapi anaknya mau IPA, apa yang anaknya gitu lah, ini masih kecil. Nah, saya itu di sekolah cuman ngisi jam BK, sisanya saya nggak ada di sekolah, saya di kampus. Nah, pas saya ngajar jam terakhir, anaknya tuh setelah pengen pulang, terus dia gini, ibu tuh nggak ada gunanya ngajar di tempat saya. Wah, ibu itu percuma ngajar kami di sini, karena setiap kami butuh ibu nggak pernah ada. Waduh, kena deh saya. Tapi iya, ternyata yang dibutuhkan siswa adalah kita hadir. Karena kalau saya nggak ada di situ, dia bermasalah atau dia ada tantangan sesuatu, yang pusing bukan saya, guru BK yang lain. Sehingga dia merasa nggak punya rumah ya. Ibu tuh nggak usah di sini. Ya udah sekalian aja kalau ibu nggak hadir, biar guru yang lain aja gitu loh. Saya tuh seolah-olah nggak punya ibu gitu kan. Waduh, ternyata kehadiran itu penting loh ibu ya. Nah ini contohnya. Saya nggak mau tahu ya, pokoknya ya. Pokoknya, nah kata-kata itu, saya nggak mau tahu. Pokoknya besok kamu jangan terlambat. Ya gimana bu caranya nggak tahu. Pokoknya jangan diulangi lagi. Gitu. Bangun lebih pagi lagi tadi, udah jam 4 suruh bangun lebih pagi lagi. Kamu ini memang nakal gitu ya. Jadi tidak ada empati di situ, nggak ada koneksi di situ. Ini kayaknya bapak ibu udah budede banget ini ya. Gimana nak? Gimana ibu bisa bantu apa? Ada yang bisa dibantu nggak nak? Gitu. Ibu tuh khawatir loh, kok kamu terlambat terus gitu. Gimana ibu melihat kamu datang udah capek, kira-kira ada apa? Ibu bisa bantu di mana? Gitu. Nah, kalau kamu seperti ini terus, jangan hubungi saya lagi ya. Jangan anggap saya sebagai guru. Saya nggak mau jadi wali kelas kamu lagi ya kalau kayak gitu. Itu ini ya. Kalau istilah anak sekarang istilahnya apa? Blaming gitu. Nyalain orang gitu. Iya. Nah, ini relational. Oh, udah ya itu tadi. Sekarang masuk ke relational crafting. Ini sebenarnya sama kayak yang Bu Umi tadi ya. Komunikasi sebenarnya intinya. Gimana kita membangun komunikasi positif. Monggo Bu. Nah ini, kalau tadi Bu Umi pakai yang win-win, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan. Nah ini kita, tadi kan ada asertif ya. Nah ini Ibu pernah mendengar ya, ini kan terkenal sekali nih di era Gen Z ini. Sudah pernah mendengar komunikasi asertif ya Bu Ibu ya? Asertif, agresif, pasif agresif, dan tambahin lagi responsif. Iya. Ini yang paling bagus asertif ya. Asertif itu kedua orang yang ngajak bicara itu sama-sama paham bahwa kebutuhan kita ini sama-sama penting. Jadi bukan saya yang harus menang atau dia yang harus menang, tapi gimana caranya kita ngobrol sama-sama dan fokusnya adalah nggak nyalahin orang. Tapi saya punya kebutuhan ini dan saya tahu kamu juga punya kebutuhan. Gimana kita ketemunya? Gitu. Ada empatinya di situ ya Bu ya. Dan biasanya mulai dari I statement ya. Ciri-ciri utamanya tegas tuh maksudnya kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Kita udah ngerti. Namun tetap menghargai orang lain. Menghargai itu maksudnya saya tahu orang lain itu juga punya kebutuhan. Bukan cuma saya yang benar di dunia ini. Orang lain juga benar gitu. Dan ada kejujuran, ada empati di situ. Contohnya tadi, saya khawatir ngelihat kamu terlambat terus. Kalau kamu mau cerita, ibu ada. Boleh nggak kamu cerita? Sudah siap belum cerita sekarang? Misalnya dia belum siap cerita sekarang. Apa-apa, ibu tunggu. Kalau kamu udah siap kita cerita. Dampaknya apa? Biasanya karena trust, karena dia trust, dia biasanya akan jujur. Kalau orang udah jujur, biasanya kita bisa nemu solusi yang otentik, nggak solusi yang karbitan. Kadang-kadang saya kalau jadi guru BK, ada memang banyak yang backgroundnya bukan psikologi. Jadi ya pokoknya dia masuk aja. Tapi dia masuknya itu dengan luka dan dia masuknya itu karbitan. Sehingga kalau dia ada goncangan psikologis lagi, dia akan nggak masuk lagi. Udah mau visit di rumahnya malah dimarah-marahin ibunya. Itu besoknya dia akan masuk, tapi masuknya itu sebagai bentuk sebenarnya dia defense mekanismenya aja supaya gak dimarahin ibunya. Tapi masalahnya nggak selesai karena komunikasinya agresif tadi. Ya, yang kedua dominan ya. Gini, biasanya orang yang komunikasinya agresif dia merasa saya lebih tahu, kebutuhan saya lebih penting, saya lebih tahu apa yang terbaik buat kamu sehingga argumen kamu, kebutuhan kamu itu nggak valid. Sehingga bentuknya lebih memaksa, nyalahin atau merendahkan. Kan ibu udah bilang, kamu masa kayak gitu aja nggak bisa. Kamu ini keterlaluan, nggak punya tanggung jawab, gitu misalnya. Jadi
biasanya akan merusak kepercayaan, menimbulkan ketakutan. Anaknya biasanya muncul defense mekanismenya, bentuknya nanti bisa aneh-aneh. Kalau anaknya merasa berani, biasanya dia nakal, jadi ngelawan, nyolot dan sebagainya. Kalau anaknya takut tapi gak berani ngelawan, biasanya membolos atau perilakunya jadi depresif gitu anaknya. Internalizing istilah kita ya. Menimbulkan ketakutan. Kalau pasif, nih pasif itu kebalikannya agresif Bapak Ibu. Kita merasa orang lain lebih berhak daripada kita, orang lain lebih benar daripada kita, sehingga kalau kita ngomong, aduh nanti jangan-jangan salah ya, aduh nanti jangan-jangan dia tersinggung ya. Berarti sejak di alam bawah sadar, kita meyakini bahwa kesejahteraan orang lain itu lebih penting dari kesejahteraan saya. Sehingga kalau dia marah, nggak boleh, kalau saya nggak apa-apa deh, saya aja yang tersakiti, dia jangan gitu. Ini misalnya, kalau ada siswa salah gitu ya, misalnya menghina Bu Dede gitu ya. Kalau saya tadi misalnya, itu kan tadi sebenarnya bentuk unrespect ke saya ya. Kalau saya nggak asik atau saya pasif, saya diem aja. Saya sakit hati terus nangis terus cerita ke guru yang lain, tapi ke dianya saya nggak bilang. Itu namanya pasif. Waktu itu apa yang saya lakukan? Saya ajak ngobrol anaknya. Saya bilang, iya, saya terbuka dengan apa yang kamu sampaikan. Ya, asertif aja kita bicara. Abis itu hubungan kita baik sekali. Anaknya baik sekali ke saya. Karena di situ saya jujur, dia jujur, kita ini saling terbuka, saling percaya. Dan ini nggak menyelesaikan masalah ini pasif ini. Biasanya yang pasif yang bersangkutan ini yang akan makin terluka hidupnya. Orang yang menyakiti Bu Dede ini, dia melenggang dengan tenangnya ya. Bu Dede yang menangis-nangis berdarah-darah. Jadi pasif itu yang sakit adalah orangnya ya. Gak menyelesaikan masalah. Kemudian kalau pasif agresif ya Bu, Bapak Ibu. Pasif agresif ini sakjane saya itu juga penting. Tapi kalau saya konfrontasi di depan tuh saya gak berani. Akhirnya rasa-rasa diburi gitu ya. Atau nyindir-nyindir gitu ya. Nyindir-nyindir. Gimana nyindir-nyindir gitu ya. Misalnya gini. Misalnya Pak sinten Pak? Pak Zaza. Pak Zaza itu setiap hari tuh datang jam 6 pagi. Ini masuknya berapa ya Pak? Jam 8. Tapi gimana sih maksudnya? Subuh ya. Pak Dadang. Oh Dadang. Dadang ya. Pak Zazang ini tiap hari datang jam 7 pagi. Calon kepala sekolah ya. Terus Bu sinten Bu? Bu Leli. Bu Deli. Bu Deli ini karena anaknya banyak ya. Jadi datang itu jam 9 gitu. Jam 10 itu. Terus pernah suatu hari tiba-tiba datangnya jam 7 gitu. Terus Pak ini, wah coba kalau semua guru rajin kayak Bu ini ya gitu. Pasti semua tugas selesai gitu ya. Nyindir, aslinya nyindir orang lain atau nyindir kebiasaannya Bu Nelly yang kemarin. Jadi karena konfrontasi langsung nggak berani, hanya seperti itu. Nah, yang responsif ini apa Bapak Ibu? Jadi sebenarnya intinya ada, kalau di psikologi itu kita kenal istilahnya reaktif dan responsif. Reaktif itu ketika ada stimulus kita langsung respon. Nah itu biasanya bentuk-bentuknya kadang-kadang agresif gitu ya kadang-kadang. Nah atau yang lain-lain lah, intinya nggak sehat biasanya kalau reaktif itu. Yang responsif itu biasanya kita ambil jeda dulu dari stimulus. Mari dilolongnya atau mari apa, kita diam dulu, ya kan? Mari sweat gitu kan? Nunggu tenang dulu baru kita merespon. Jadi kita biasanya tenang dulu, kemudian kita punya kepekaan terhadap konsep. Nah, cepat tanggap dan pati kadang-kadang juga nggak harus cepat-cepat ya Bu, maksudnya tepat lah ya. Tepat. Misalnya ya, ini biasanya guru-guru BK, nggak harus guru BK sih ya. Enaknya di psikologi Bu ya, enaknya jadi dosen di psikologi atau jadi siswa di psikologi itu biasanya orang-orangnya ini begini, responsif. Jadi begitu kelihatan sedih, ibu kenapa? Saya kayaknya ibu lagi, are you okay gitu kadang-kadang, are you okay? Ini kenapa Bu kira-kira? Luwe kayak ibu ya. Kalau kamu mau cerita saya ada. Atau cukup ditepuk-tepuk aja bentuk respon. Nah oke. Ini misalnya Bu, kita
Nih, kalau siswa terlambat masuk, diem aja, nggak negur, kayak gitu ya. Dia lagi dalam hatinya. Tapi kalau mau marahi, nanti dikira saya guru galak lagi. Apa sawis gitu. Agresif, kamu ini ya, ngancani arek nakal loh bahasa Jawa. Kamu ini memang ya, ibu udah ngingetin berkali-kali. Berapa kali? Kalau asertif, lebih menunjukkan perhatian. Ibu khawatir, kok kamu sering terlambat, ada apa? Rekan kerja tidak mau bekerja sama. Ini tidak mungkin ada di SJW ya. Oh, tidak mungkin ini. Nih Bu, ada nggak menjauh dan menghindar? Saya nggak mau pokoknya kalau satu tim sama dia. Ini langsung dipijetin. Korban atau tersangka ini? Iya. Papasan gitu ya, begitu papasan. Lebih baik saya menghindari interaksi gitu ya. Kalau agresif, ya itu. Kamu egois gitu ya. Agresif. Iya, agresif. Kalau asertif ini siapa ini kira-kira? Saya tuh butuh tugas ini bisa selesai gitu. Gimana kita bisa saling bantu gimana? Kita sama-sama butuh. Gak cuma saya butuh, Anda juga butuh. Saling butuh kan kita ini. Nah, orang tua nggak merespon WA. Sebel mari ngono ketika ketemu sama wali muridnya nggak nyapa. Pak, saya barusan ngalamin naik Grab dia balasnya pakai bahasa Cina. Ini maksudnya apa? Ini kayak gitu di sini. Iya. Bisa terjemahan kok. Bisa oh ya. Bebas ya. Kalau ketemu langsung gimana, Bu? Kalau ketemu langsung? Bahasa Melayu. Oh bisa. Saya kira ibu nyanyi Hoshang kan. Kalau juga. Kalau mau berarti ChatGPT langsung ya. Nah, yang agresif atau ini biasanya ini langsung serang gitu ya. Nyindir gitu. Pas agresif sebenarnya nyindir. Gitu ya, Bapak itu ya? Malah pembajian. Oh iya. Asertif menyapa secara personal dan terhormat di ruang privat. Mantap juga ya, Pak. Nah, guys, sekarang kita beralih ke Bu Meta. Oke, makasih Bu Leli. Aduh, saya deg-degan ini. Oke, lampu di mana? Lampu ini apa? Kamu didudukin. Enggak, saya mau keluar dulu. Saya matikan dulu ya Bu ya. Jerit malam nih. Iya, jerit malam. Nangis nanti. Saya matikan dulu ya. Butuh orang yang Iya sebenarnya, tapi karena Bapak sebagai peserta tidak bisa lah ya, jadi nggak apa-apa. Baik, kita mulai ini ya Bu ya. Kalau tadi kita bagaimana rasanya itu tugas banyak banget ya, tanggung jawabnya Bapak Ibu banyak banget ya. Dan meskipun Bapak Ibu itu orang yang terpilih, ternyata ya masih tugasnya banyak juga gitu ya. Dan Bapak Ibu butuh merasa ada sedikit wah ini kayaknya capek juga ya, oh kayaknya ini susah juga ya gitu ya. Nah sekarang kita relax sejenak ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang pegang laptop, pegang handphone ini kan dulu. abang dulu ya Bu. Dadah dulu ya laptopnya, dadah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa duduk dengan tenang gitu ya. Ya. Pejamkan mata. Boleh kalau ketiduran nggak apa-apa. Ya betul, pejamkan mata Ibu. Bayangkan orang tuanya. Bayangkan ya. Enggak, kok ini tentang murid kan. Ya silakan. Ambil nafas panjang ya Bapak Ibu. Ambil nafas yang panjang, kemudian hembuskan juga yang panjang. Belum ya? Ambil nafas 1, 2, 3. Hembuskan yang panjang. 1, 2, 3. Jangan buru-buru ya Pak. Ambil nafas lagi. 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Ambil nafas lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat diri Bapak Ibu merasa setenang mungkin ya. Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu masihkah mengingat murid
Barangkali Bapak Ibu pernah bertemu murid yang sudah lulus, kemudian menyambut Ibu dengan bahagianya. Berbeda dengan ketika Bapak Ibu menemui dia di sekolah. Dia sudah jadi orang yang jauh lebih baik, dia jadi orang yang sukses, dan dia jadi lebih baik karena Bapak dan Ibu. Silakan ambil nafas. Ambil semua aura positif yang bisa Ibu rasakan dari siswa-siswa, bayangan-bayangan Ibu tentang siswa itu. Sambil ambil nafas, buang nafas. Ambil lagi, buang lagi. Bayangkan rasa bahagia Ibu ketika Ibu memberikan materi yang bisa dipahami oleh mereka. Bayangkan reaksi mereka. Bayangkan ketika Bapak Ibu memberi nilai, ternyata nilainya bagus ya. Ambil nafas, buang nafas. Bayangkan juga perjuangan Ibu, Bapak, dan teman-teman sehingga sampai pada titik ini. Itu tidak mudah. Dan itulah Bapak Ibu harus berbangga pada diri Bapak Ibu sendiri. Ambil nafas lagi, buang nafas. Ambil nafas lagi, buang nafas. Bila ada pikiran negatif, silahkan dikeluarkan saja dari rongga jari-jari Bapak Ibu, dari kaki Ibu. Ambillah emosi positif sebanyak mungkin. Sambil ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Kemudian jangan lupa berterima kasih pada diri Bapak Ibu sendiri. Terima kasih diriku. Terima kasih tubuhku. Terima kasih kepintaranku. Terima kasih komunikasiku. Bagaimanapun yang sudah aku lakukan adalah yang terbaik dari diriku. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Bersyukurlah pada lingkungan, teman-teman yang saat ini Bapak Ibu. Saat Ibu capek, ada teman yang bertanya, Ibu nggak apa-apa? Ayo makan bakso yuk. Atau ayo kita cari makan siang. Ya. Baik, ya nanti sekali lagi ambil nafas lagi, hempaskan emosi yang negatif. Ambil nafas, sekali lagi yang keras, hempaskan emosi yang negatif. Ambil ringan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, boleh Luar berdiri. biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh berterima kasih sama Bapak Ibu yang ada di sebelah Bapak Ibu. Berterima kasih pada diri Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah sebagian yang ingin saya wakilkan ya pada perasaan, mungkin pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau tadi tugas itu sudah banyak, ternyata kita masih punya banyak hal yang disyukuri ya. Ya, jadi siswa yang
Indonesia mungkin saya kemarin habis survei KIP Bapak Ibu. Kalau KIP itu di Indonesia adalah Kartu Indonesia Siap. Jadi mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Waduh, rumahnya itu dekat jurang, rumahnya dekat makam. Ya, jadi saya kalau malam-malam itu agak ngisi di Belanda. Kok makam ya Pak? Jadi saya sejak itu kalau survei tidak pernah malam hari Bapak Ibu ya. Karena saya takut ngasal. Ya jadi memang ternyata hidup mereka seberat itu Bapak Ibu. Ada anak yang sangat tampan Bapak Ibu. Tampan banget. Oh. Pak Zaza luar biasa ya. Tapi masih kalah tampan sama Pak Zaza. Ya, jadi dia itu tampan baik gitu ya. Terus saya datang ke rumahnya, ini siapa? Kakaknya. Ini siapa? Neneknya. Gak ada Bapak Ibu. Jadi terus nenek itu ngeliat saya jadi ibu kenapa? Ibu kayak anak saya. Loh, saya jadi survei saya jadi nangis. Ya, ibu kok kayak anak saya mukanya. Gitu ya, ternyata iya Bu gitu ya. Mau saya peluk tapi kan kita tidak boleh ada konflik of interest ya nanti. Nah, ternyata saya tanyakan bapaknya itu ini saking di desanya Bapak Ibu. Sakit gigi. Dan herannya ibunya menyusul setahun kemudian. Itu sakit gigi. Saya juga nggak nanya ya, kalau nanya kan nggak pulang-pulang Pak saya nanti di sana. Maksudnya gimana riwayatnya saya nggak nanya. Jadi dia itu cuma sakit gigi 1 minggu gitu kemudian tidak ada. Seperti itu. Nah mungkin ada perawatan yang salah. Nah kalau ibunya juga sakit. Anak kakaknya itu kuliah jadi kakaknya yang mengopeni adiknya. Kakaknya cewek, adiknya cowok. Dek mana dek berkasmu ya Allah. Saya tahu. Wow gitu ya. Untungnya bapak ibunya itu waktu itu membeli rumah sendiri. Jadi rumah itu mereka sudah tidak bingung tinggal di mana ya. Ya, belum lagi itu nggak usah di sini Bapak, di sana itu anu Bu, suami saya sudah nggak ngasih nafkah misalnya. Terus saya menikah lagi tapi juga sama petani juga, maksudnya dapatnya juga 500.000 sebulan. Jadi itu sama juga mungkin sebenarnya kita kadang berharap ya siswa juga ayo dong dek ibu ini lagi susah gitu ya, ini tanggal tua gitu ya, tapi kok adik rame-rame terus sih siswa ini kok enggak, masalahnya ada terus kadang-kadang kan kita berharap satu dengan yang lain kurang ya. Nah tapi kita coba mulai dari diri kita sendiri dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik sehingga tadi terima kasihlah pada diri sendiri apapun yang kemarin ternyata anaknya itu kok masih orang tuanya masih kayak gitu ya sudah gimana lagi tadi yang di luar kontrol itu tadi ya. Ya, nah ini berkaitan dengan cognitive crafting, yaitu bagaimana cara kita mengubah pemaknaan kita memaknai pekerjaan. Beberapa kalau di Indonesia Bu Leli kalau mengajar itu pahala yang dipikirkan betul ya Bu ya? Ya, bagaimana tadi ketika melihat anak kita, anak tersebut saya alumni saya ketika sudah menjadi seorang pejabat tetapi kalau sama saya tetap salim. Padahal saya nggak minta disalimi. Kamu kok nggak malu sih salim sama saya di depan orang banyak sih? Jawabnya kalau bukan ibu saya bukan apa-apa. Kamu yang pintar kamu sendiri loh saya bilang gitu ya dalam hati saya. Ya sudah saya terima saja karena memang itu bagaimana penghormatan mereka terhadap orang yang sudah mendidik dia. Buku kalau nggak kita yang kasih, kita yang suruh baca belum tentu dia akan menguasai, ya kan? Gitu ya. Saya bukan hanya mengajar, saya sedang membentuk masa depan bangsa. Apalagi Bapak Ibu yang ada di sini luar biasa, bangsa yang luar biasa di sini kan, maksudnya artinya Bapak Ibu menemui suatu kondisi yang khusus yang perlu diperjuangkan. Jadi itu sangat kami apresiasi ya. Nah, sehingga Bapak Ibu akan sangat mudah ini. Nah, misalkan saya kewalahan mengajar siswa dengan perilaku yang sulit. Ya, kadang ada yang ramai, ada yang ngantuk. Ania tadi mungkin kerja terus jualan sampai di dalam dia mau datang tapi dia ngantuk. Ini kesempatan saya belajar strategi manajemen kelas yang lebih baik. Contohnya ternyata anak yang level lebih kecil lebih suka games misalkan. Kita kasihlah lebih banyak games.
tantangan kita itu menjadi luar biasa. Teknologi membuat saya tertinggal. Nah, mungkin saya belum biasa aja namanya. Karena main teknologi kan pasti selalu 5 langkah di depan gitu. Kalau kita ternyata 1 langkah di depan nih nggak selesai ya. Misalkan habis kita menguasai ini ternyata ada lagi yang ini seperti itu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa belajar pelan-pelan. Orang tua siswa tidak kooperatif. Ini momen untuk membangun komunikasi yang lebih sabar dan asertif dengan tadi berempati. Oh ya mungkin ibu ini sebelum kesini tuh masak dulu mungkin ya, mungkin keluarganya banyak, mungkin suaminya habis marah-marah sama dia. Kenapa kalau marah-marah suami terus ya Pak ya? Mungkin bapak ini dimarahin sama istrinya mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Saya berusaha untuk gender saya itu tidak ini ya, jadi tidak boleh bias gender ya. Ada bapak-bapak itu diem aja, oh mungkin istrinya habis marah-marah gitu ya, atau gajinya habis gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita mencoba untuk membangun empati karena tidak semua permasalahan bisa mereka ceritakan ya. Baik, lanjut. Nah itu adalah bagaimana kita mengcrafting ya, mengkreasikan cara kita yaitu dengan mengubah mindset. Ya, nah ini tadi mungkin mewakilkan refleksi makna pekerjaan. Mengapa Bu mau jadi guru? Mengapa Bu Nelly? Boleh yang lain. Mas Tessa berarti. Bu Rosi belajarnya. Bu Rosi. Kenapa Bu jadi guru Bu? Ayo. Awalnya itu sebenarnya awalnya saya tidak berniat jadi guru. Setelah masuk asik kan. Maksudnya saya dulu itu pengennya yang lain, maksudnya bukan jadi guru. Wanita karir gitu ya Bu di kantor gitu ya. Saya kan memang bukan pendidikan, nah kebetulan memang saya waktu itu diminta untuk dia mengembangkan yang apa melahirkan itu. Terus keputusan dan memang saya menikmati bahwa kan sebelum itu kan saya jadi penulis gitu, penulis. Asik. Habis ini bisa nulis buku ya Pak. Jadi saya menemukan bahwa ketika menghadapi anak-anak yang beragam tiap tahun, kita menghadapi manusia ternyata sangat mengasihkan gitu. Itulah saya langsung sadar bahwa oh itulah kenapa saya dulu heran, kenapa kok guru-guru saya itu kok awet-awet muda. Ternyata memang mereka menghadapi anak-anak yang luar biasa, beragam dan tantangan-tantangan yang luar biasa juga gitu. Jadi itulah makanya saya ternyata menjiwai bagaimana kita belum nanti kalau sudah lulus kita akan ditambah rasa kebanggaan ya. Meskipun banyak masih cobaan Bu ya. Ubah narasi diri seperti saya nggak bisa, aduh anak ini nggak bisa ini saya gitu ya. Kita ganti dengan saya belum bisa, tapi saya akan mencoba. Cari pembelajaran di setiap tantangan, tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa saya pelajari dari situasi. Contohnya tadi, kalau ternyata anaknya lari-lari terus ya udah jangan-jangan pembelajarannya itu suruh lari aja dulu kemana gitu ya. Misalkan menghitung sambil lari, menghitung langkah dia ke depan misalkan seperti itu ya. Kemudian rayakan proses. Jadi Bapak Ibu bertahap rayakan prosesnya. Misalkan anak tersebut biasanya contekan ada ya. Kemudian dia tuh nilainya bukannya tambah bagus, tapi dia nggak contekan Bu. Ibu kasih selamat apa enggak? Dia tuh nggak udah berhenti mencontek, tapi nilainya nggak jadi tambah bagus Bu. Selamat ya. Yang bahaya itu adalah kita menyelamati hasilnya tanpa membicarakan prosesnya. Jadi proses itu kan banyak Bu, sedikit saja perkembangan kita belajar. Buat mantra diri misalkan saya tumbuh bersama murid-murid saya. Baik. Terima kasih. Sekarang kita sudah menuju pada akhir dari proses ini Bu, karena sudah PDF sama Bu Eleli jadi nggak bisa jadi presentasi. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin bisa mengisi kembali dari proses ini.
Dua nama ya. Bu, saya berbagi sedikit Bu terkait ini Bu, yang anak terlambat tadi Bu. Saya pernah terapkan dan berhasil. Gimana? Bagus. Jadi ketika anak saya tuh ada salah satu anak saya terlambat, saya tanya, gimana tadi nak? Terlambat ya? Besok bapak tinggal di rumah kamu ya. Maksudnya gimana? Bapak maksudnya bapak Besok tinggal di tempat Pak dia. Hendra tinggal di rumah kamu ya. Jangan Pak, besok saya janji nggak terlambat lagi Pak. Komplain itu ngecek beneran Pak. Pak kalau dibilang iya gimana? Ya? Kalau iya Pak silakan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak nyewa rumah lagi saya. Luar biasa ya dedikasinya semuanya. Oke, sekarang silakan yang ingin bertanya atau memberikan pendapat boleh mungkin ya mau diisi survei dulu atau tanya jawab dulu? Oh, survei dulu. Oke, Pak. Oh iya, iya Bu. Kan saya salah. Kopi kepuasan ya. Apa itu? Apa lagi? Enggak ya. Oh ini betul.
maksudnya Pak? Oh ya. Pintar. Ya, mungkinkah Pak? Jadi ada anak itu yang mungkin pintar ya Pak ya. Kadang-kadang itu kelebihan energi Pak. Sehingga energinya dipakai untuk sesuatu yang lain, nah ya seperti mengganggu dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini kita coba aja Pak ya. Kita coba menghabiskan energinya. Contohnya misalkan dia ditantang untuk melakukan suatu kegiatan yang memang melelahkan dia. Tapi buat orang lain mungkin, maksudnya buat orang lain, anak normal segitu aja lelah, buat dia mungkin itu belum lelah, gitu ya. Jadi apakah coba kamu ngerjain tugas, jangan tugas ya Pak, sesuatu yang mungkin menyenangkan atau mungkin ada aktivitas fisiknya, itu yang pertama. Kemungkinan saja Pak ya. Yang kedua kita bisa mengawal teman-temannya, itu kan yang agak mengkhawatirkan ya. Dampak buruk itu kan berdampak ke teman-temannya. Jadi kita bisa mengawal ke teman-temannya, bagaimana teman-temannya itu memiliki persepsi terhadap dia. Jadi kalau dia begini harusnya kamu bagaimana? Itu. Yang ketiga kadang-kadang kita harus membiarkan dia berproses. Tapi kalau ternyata memang sudah berproses dan tidak ada proses yang positif, saya pikir itu harus kembali ke kebijakan ya Pak ya. Seperti itu. Jadi beberapa pilihan-pilihannya memang akhirnya kita memodifikasi. Kalau anaknya nggak bisa mungkin temennya. Atau tadi kadang-kadang anak itu energinya kebanyakan. Ya ada juga yang kalau istilahnya hiperaktif itu sebenarnya kan dia itu karena memang energinya kebanyakan sehingga dia harus melakukan hal lebih banyak daripada orang lain. Jadi kadang-kadang memang harus diidentifikasi dulu, jangan-jangan dia punya masalah psikis. Nah sehingga permasalahan psikisnya itu yang harus kita selesaikan. Memang berat ya Pak ya, kan kalau kita biasanya orang, Bu tolong Bu ini diidentifikasi masalah psikisnya apa. Nah ini orang tuanya nggak kooperatif juga gitu ya. Nah itu yang memang kesulitannya di situ. Tapi kalau udah ketemu bisa, apakah mungkin dia terlalu pintar gitu ya sehingga bosen aku ini, aku udah paham teman-temanku, jadi dia iseng, bisa jadi seperti itu. Baik, Bapak mendapatkan hadiah Pak. Bapak mau payung, payung atau tumbler atau kaos Pak? Kurang kaosnya Bu. Kaosnya ini Takutnya saya beli lagi. enggak, ini ada XXL dan XXXL. Saya S lah Bu. Oh ya, Bapak nggak XS? Gimana Pak? Boleh Bu. Oh, ini saya buka aja. Iya, monggo Pak Zaza. Bapak, oh yang jadi volunteer berarti hanya tinggal satu pertanyaan Pak, yang kedua punyanya volunteer Pak. Silakan Pak Zaza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu sudah memberikan banyak wawasan buat kami soal terkait work-life balance, job crafting dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri, khususnya di SIJB ini penuh banyak sekali tantangan. Menjadi guru SLN khususnya di SIJB ini punya banyak sekali tantangan. Tidak hanya sebatas menjadi seorang guru, tapi karena kita satu atap dengan kedutaan, dengan orang tua yang majemuk, siswa yang majemuk, otomatis banyak sekali job desk kita tuh tambahannya banyak. Otomatis eksternal dan internal kita tuh sangat terpengaruh.
Entah berapa persen banyaknya internal dan eksternal itu tergantung dari diri kita masing-masing. Namun bagaimana caranya, tips and trick agar kita walaupun dengan tantangan yang luar biasa banyaknya, tapi tetap bisa bahagia gitu. Tetapi bisa kontrol diri dengan baik, bisa manajemen dengan baik. Itu sebenarnya kita yang sangat dilulukan agar bisa menjadi pribadi yang tetap bahagia walaupun bisa abruk-abruk, tetap bahagia, ceria, bisa sehat secara emosional, secara fisik dan sebagainya. Itu semuanya kebanyakan itu. Semakin tinggi pohon, semakin kencang. Amin ya. Tadi saya sempat mention bahwa Bapak Ibu kan luar biasa sudah ada di sini, tapi anginnya yang lebih kencang ya Bapak ya. Nah, tadi satu mungkin pakai tipsnya Bu Umi, ambil prioritas yang mendesak dan tidak mendesak. Karena kadang-kadang Pak, yang tidak mendesak itu meskipun disuruh masih bisa berlalu. Ternyata kalau aku nggak ngerjain, baik-baik aja ya, misalkan ya. Atau nanti bisa diselesaikan pas saya lagi longgar. Karena kalau semuanya kita anggap mendesak, maka pikiran kita akan aduh kok sama. Nah, saya kurang tahu ya, apakah itu bisa diterapkan. Nah, betul. Apakah bisa didelegasikan atau ada pembagian yang jelas? Misalkan 5 orang sama-sama diberi tugas 5. Satunya kadang jadi ketua, satunya jadi kelompok. Ini jadi ketua, ini jadi kelompok, ini jadi bagaimanapun mungkin tidak diatur ya oleh atasan, tetapi Bapak Ibu gini aja, kamu PSC yang ini ya. Jadi nanti kalau ada orang luar nih, misalkan UNESA nih lagi menghubungi, maka Pak Zazen dihubungi. Tapi nanti kalau ngomongin orang tua, Bu Dede yang dihubungi, misalkan seperti itu. Jadi mungkin harus bikin mekanisme seperti itu. Jadi yang jadi prioritas kemudian adalah si PIC-nya. Yang lain sifatnya supporting. Misalkan ya Pak, kalau misalkan di sini bisa seperti itu. Jadinya ketika 5-5-nya itu nggak overload, 5-5-nya high priority akhirnya. High priority buat PIC, yang lainnya sifatnya membantu. Tapi bukan juga dilepas ya akhirnya. Oh ya udah PIC aja saya nggak ikut, tidak seperti itu ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu di sini seperti itu sih. Sama ya. Semuanya sama Bu. Terus terakhir biar bagian tadi Bu ya, sering-sering ambil nafas. Yoga Bapak Ibu ya. Kami Zumba Bu, kami. Oh Zumba. Bukan Jumat. Zumba. Kami sama siapa yo? Ayo Bapak ternyata Zumba. Dulu Kamis Bu. Jadi Zumba itu bentuk pengeluaran energi. Jadi emosi itu kan ada di dalam sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengeluarkan itu dengan tadi, boleh dengan Zumba, boleh dengan nyuci baju ya, jangan pakai mesin, menyetrika. Bapak Ibu marah, setrikanya makin licin. Bapak Ibu marah, nyucinya makin bersih ya. Kadang-kadang setelah itu apakah dipendem? Enggak, sampaikan. Tapi kan bayangkan Ibu Bapak misalkan habis, Bapak Ibu ini gimana sih kok acaranya belum beres? Bapak Ibu balas saat itu juga, Bapak Ibu balasnya gimana? Ya sabar kok Pak, saya ini juga kerja kan gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu, aduh aku tak lari-lari dulu. Gimana Pak, Bapak tadi marah kenapa Pak? Iya ini aja. Oh iya mohon maaf ya Pak. Tapi kalau kita udah capek biasanya emosinya lebih seperti itu ya. Jadinya memang cobaan itu banyak loh. Kita juga sama. Administrasi, borong dan sebagainya itu sama. Jadi kita ini pengen jadi dosen kok kerjaannya lain-lain ya misalkan. Sama sih Bapak Ibu juga punya menjaga nama baik. Iya. Ya itu tadi dibagi-bagi sendiri. Berarti harus cuci baju terus ya Bu. Suka laundry ya Pak. Mohon izin Pak, saya mau nambahin. Kalau pertanyaannya gimana selalu bahagia, nggak bisa. Karena memang kita kadang-kadang sedih, marah itu ya dijalani aja Pak. Jadi kalau pertanyaan gimana untuk selalu bahagia, nggak bisa. Jadi kalau kita sedih ya dinikmati, marah ya dinikmati, kecewa ya dinikmati. Jadi kalau pertanyaannya gimana supaya kualitas hidupnya meningkat, nah itu bisa. Kalau selalu bahagia nggak bisa. Ya 2 jam materi kita itu. Jawabannya. Gitu ya Pak. Jadi ya memang kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang gontok-gontokan sama Bu Meta, kadang-kadang gontok-gontokan sama Bu Dede, itu proses aja Pak. Nanti
ini juga pas seneng-seneng ya ada partai deh pasti berlalu Pak. Ini bantu lari. Ini yang paling penting Pak ya. Inisiatif ini ya. Maksud apa diundang? Atau mau ini dong, udah mewakili hari itu ya. Psikologi dulu, psikologi ya. Terima kasih. Oh, baru lagi apa? Oh, ada namanya. Bapak guru dan anak murid tadi Itu balik, Pak Hidayat kasih malah. Mantap. Ayo coba kalian bawa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Bu Dede. Terima kasih Ibu MC nggak dapat ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, betul ya Bu ya, dikirim katanya ya. Berapa jumlahnya? Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sampailah sudah kepada penghujung acara. Langsung saja mari kita sama-sama membaca. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga tadi kita terakhir kata-kata yang bagus itu adalah menjadi guru bukan hanya mengajar, tapi bagaimana kita bisa merubah nasib anak bangsa. Semangat untuk kita semua. Baiklah, mari kita berfoto bersama ya. Di mana berfoto bersamanya? Oh, kita tutup ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan sekali lagi tepuk terima kasih ya. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sarangeo. Terima kasih. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh berfoto dulu di luar katanya Bu, di luar. Bapak-bapak